Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan adalah tentang menghargai hadiah yang tidak terkatakan. Ya, hargai hadiah yang tidak terkatakan atau undescribable gift. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kita percaya bahwa karunia yang tidak terkatakan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, dikatakan bahwa tidak dapat terkatakan ya, atau undescribable tuh artinya nggak bisa dijelasin. Dijelasin seapapun juga emang sulit untuk dipahami ya, kalau nggak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau bicara tentang hadiah, saya nge-google pengen tahu nih, sebenarnya apa sih hadiah paling mahal yang pernah diberikan seseorang kepada seseorang gitu. Ternyata ada 13 kategori yang termasuk hadiah termahal ya. Ada emas, ada berlian, ada mobil, ada bangunan ya. Nah, salah satunya Taj Mahal ya. Taj Mahal itu sebuah bangunan yang dikatakan itu hadiah dari seorang suami kepada istrinya, itu yang cukup mahal. Nah, juga ada yang namanya kursi ya. Ini yang paling mahal itu kursi yang harganya kurang lebih 1,1 miliar US dollar ya. Hitung sendiri ada berapa miliar rupiah aja udah banyak gitu loh. Ini miliar dolar. Nah, itu hadiah yang paling mahal. Tapi kalau dibilangin hadiah yang paling mahal itu kita masih bisa describe loh. Kita masih bisa jelasin. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Pernah ada kursi. Walaupun kursinya nggak mahal, tapi kita pernah tahu, oh kursi yang mahal tuh seperti itu. Kursi yang nggak mahal juga ada. Termasuk juga bangunan. Kita masih bisa mendescribe Taj Mahal. Kenapa? Karena kita pernah tahu ada sebuah bangunan juga gitu yang juga bagus juga gitu. Nah, walaupun namanya tidak Taj Mahal. Nah, jadi yang termahal pun yang ada di dunia itu masih bisa kita katakan, masih bisa didescribe, masih bisa dijelaskan. Nah, tapi kalau bicara tentang Yesus ya, dikatakan bahwa dia adalah hadiah yang kita nggak bisa describe itu. Kenapa kita nggak bisa describe, nggak bisa jelaskan, nggak bisa terkatakan? Karena nggak ada pembandingnya. Satu-satunya cuma Yesus. Mau bandingin pakai apa coba? Dia tuh yang paling dan yang satu-satunya. Nggak bisa didescribe. Nah, kalau saya suka nonton di YouTube apologet yang ditanya sama orang-orang, begitu banyak semua orang yang nanya ke apologet ini tentang masalah Tritunggal. Dan bagaimana pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan mencoba menjelaskannya seperti H2O, seperti pulpen, seperti saya ada di kantor, di rumah, di pelayanan. Mau menjelaskan itu. Tapi banyak orang yang tidak memahami Tritunggal. Allah kok 3? Katanya satu-satunya. Tapi memang itu tidak bisa itu memang ya itulah Allah kita gitu. Belum lagi ada lagi yang mempertanyakan bahwa bagaimana Allah jadi manusia? Datang ke dunia hanya untuk mati. Nah, itu satu pertanyaan yang kok bisa ya? Tapi itulah Allah kita. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita. Yang gak bisa didescribe. Tapi kita bisa percaya sama dia. Orang untuk percaya aja kok gak masuk logika. Pernah gak kita berpikir? Orang aja begitu susah untuk memahami Tritunggal. Kita gak perlu memahami, kita belum memahami aja Tuhan udah selamatkan kita loh. Nah, dari situ aja, belum lagi yang lain-lain kalau kita baca tentang pribadi Yesus. Dari 2 hal itu aja juga. Itu sebuah kasih karunia. Itu anugerah loh. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang pasti. Tapi kita percaya dalam hati kita. Kita diselamatkan karena kita percaya Allah yang kita sembah
Allah Tritunggal. Allah yang jadi manusia, datang untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, itulah ya saudara. Jadi sulit untuk didescribe, tapi itulah Allah. Belum lagi perbuatannya. Belum lagi tentang kuasa darahnya. Itu hadiah. Itu kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita semua. Nah saudara, minggu ini Tuhan ingatkan kita untuk hargai hadiah yang tidak terkatakan ini. Artinya apa? Udah sampai hal yang luar biasa itu pun juga ternyata masih ada orang Kristen yang tidak menghargai hadiah itu. Nah, sebenarnya kan gampang aja sih sebenarnya bikin judul minggu ini dengan pesan Tuhan bahwa hargai Yesus. Kalau kasih pesannya hargai Yesus ya, orang udah bilang, udah menghargai Yesus. Tapi kenapa harus dipakai ilustrasi, harus dipakai gambaran sebuah hadiah? Ini sangat menjelaskan kita hadiah ini. Jadi di mana kita mau meletakkan hadiah yang, kalau kita dapat hadiah yang luar biasa, di mana bagaimana kita memperlakukan hadiah yang luar biasa ini dalam hidup kita? Apakah yang setelah, bagus ya, wow, udah semua orang udah tahu kita dapat hadiah, lalu kemarin kata Pak Ishak, ditaruh aja. Bahkan kita bikin bingkai yang paling mahal untuk hadiah yang termahal ini yang luar biasa. Atau hadiah ini kita bawa kemana-mana selalu dalam hidup kita. Nah cara kita memperlakukan hadiah yang tidak terkatakan ini sangat mempengaruhi kualitas kekristenan kita. Sangat mempengaruhi saudara. Mempengaruhi pertumbuhan kita, mempengaruhi kedewasaan seseorang. Mungkin orang berpikir gitu, ngapain sih emang kekristenan tuh sampai harus sedewasa apa gitu. Nah kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 ya. Kenapa harus bertumbuh, kenapa harus jadi dewasa? Ya karena memang ini yang Tuhan mau. No other option. Tuhan gak kasih pilihan, bolehlah sedikit sempurna, 50%, 70%, 80%, enggak. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna ya. Atau teleios ya, teleios sempurna. Artinya benar-benar dewasa. Benar-benar penuh, usia penuh. Nah jadi hadiah yang kita terima, yang kita hargai seperti apa. Itu sangat mempengaruhi nanti kita akan menjadi dewasa atau enggak. Karena haruslah kamu sempurna. Nah lewat ilustrasi atau gambaran tentang hadiah ini. Nah ini kita kembali lagi kepada kita terhadap bagaimana Yesus dalam hidup kita. Ada orang yang menjadikan Yesus sebagai ya udah karena Yesus itu juru selamat dalam hidup saya. Karena Yesus saya diselamatkan hari ini. Atau Yesus itu menjadi pusat hidup saya. Menjadi satu-satunya kekuatan, satu-satunya pengharapan dalam hidup saya. Itu sangat beda saudara. Sangat beda. Karena kalau kita lihat kekristenan hari-hari ini yang orang-orang yang sudah diselamatkan, ya udah, Yesus di sana, aku di sini. Aku mau berbuat apapun juga, ya suka-suka saya gitu loh. Nah kalau kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus, ya Rasul Paulus. Kita semua tahu dah Rasul Paulus ya. Bahwa dia belum ikut Tuhan, belum kenal Yesus, sampai dia akhirnya kenal Yesus.
hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dari seorang Saulus sampai menjadi seorang Paulus. Dari Paulus jadi Rasul Paulus. Dan akhirnya sampai dia bisa bilang bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah menerima mahkota. Ini bukan sebuah perjalanan yang bersyukur karena sudah selamat nih, aku sudah selamat. Yesus juru selamat. Enggak segitu. Enggak cuma menjadikan Yesus juru selamat dalam hidup dia loh. Paulus itu bukan mulai dari nol, dia mulai dari minus. Karena kalau orang yang mulai dari nol kan cuma orang gak percaya. Tapi dia bukan orang gak percaya aja. Dia orang yang membunuh, orang yang mengejar-ngejar orang-orang percaya. Penjahat. Tapi sampai akhirnya dia bisa bilang bahwa aku mengakhiri pertandingan. Nah pertanyaannya kan gini. Kita memang kita mulai, katakanlah sama-sama Paulus mulainya. Tapi apakah kita bisa mengakhirinya sama seperti Paulus? Atau apakah kita bisa dikatakan sama Tuhan bilang sempurna? Seperti Bapamu di surga sempurna. Ini kan sebuah perjalanan. Perjalanan yang panjang. Lewat proses, lewat banyak hal. Nah apa yang membuat Paulus sampai bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Cara dia memperlakukan. Yang membedakan Paulus cara dia memperlakukan hadiah itu. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang membedakan karena dia bilang Kristus hidup di dalam dia. Wah kalau udah Yesus menjadi pusat kehidupan kita ya. Wah itulah yang membedakan. Yang membedakan orang. Makanya Tuhan kasih ilustrasi ini hadiah ditaruh doang atau hadiah yang dibawa-bawa terus yang betul-betul menjadi pusat kehidupan kita. Itu akan sangat membedakan. Makanya Paulus bilang aku hidup bukan aku lagi. Tapi Kristus hidup dalam aku. Bukan punya Kristus loh. Bukan Yesus sebagai juru selamat aja. Tapi Yesus si juru selamat itu tinggal di dalam dia. Dan menjadi pusat hidup dia. Ya. Ini luar biasa. Itulah yang membuat karena ada pusatnya ada Kristus di dalam dia. Hadiah yang tidak terkatakan itu ada di dalam dia. Ya. Makanya kalau kita baca pelayanan Paulus semangatnya minta ampun. Aku berlari sedemikian rupa. Wah luar biasa semangatnya saudara. Di dalam, dia bukan semangatnya di dalam pelayanan. Tapi dia semangat di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan. Itu Paulus yang udah diselamatkan. Dia nggak cuma sekedar punya Yesus sebagai juru selamat. Tapi Yesus menjadi pusat hidup dia. Dan itulah yang membuat dia begitu semangat dalam banyak hal ya. Konsisten dalam ketaatan. Jadi dia taat, nggak perlu validasi. Di penjara pun dia bisa taat. Kalau di penjara pun dia mau berontak sama Tuhan, mempertanyakan Tuhan, why Tuhan, why? Enggak, dia udah terima itu semua, dia penuh ketaatan. Dan di dalam kehidupan dia di penjara pun tidak menjadi lemah. Semangat itu kan apa? Kristus ada di dalam aku. Kristus ada di dalam aku, kata Paulus. Dan bagaimana dia bisa setia sampai akhir. Dia hidup dalam ketaatan yang lahir dari, karena Kristus dalam dia. Bukan karena ada acara, bukan ada perintah manusia, bukan karena ada keinginan pengen ini, pengen itu, gue harus taat. Enggak. Ada ketaatan, ada kesetiaan yang dalam segala kondisi dia tetap setia. Setia akan kehendak Tuhan. Nah ini kekristenan. Ini artinya ketika kita mengetahui, menghargai tentang hadiah yang tidak terkatakan itu, kita paham itu. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang
ada di level yang lebih tinggi lagi, bukan level yang semua orang Kristen melakukan hal yang sama. Artinya kualitas. Jadi kualitas kekristenan kita, kualitas iman, kualitas pengiringan kita sama Tuhan, kualitas ketaatan, kualitas kesetiaan kita sama Tuhan bukan ditentukan karena kita punya Yesus. Bukan ditentukan karena percaya doang sama Yesus. Tapi ada Kristus menjadi pusat hidup ada di dalam kita. Nah, itu kan untuk menjadikan Kristus di dalam kita itu enggak lahir dari gua pengen deh. Enggak. Lahir dari kesungguhan, keseriusan dalam hidup kita di dalam Kristus. Jadi artinya ikut Tuhan tuh gak bisa main-main dan sekedar-sekedarnya ya. Nah, jadi kalau orang yang udah terima Yesus sebagai juru selamat ya, prinsipnya adalah gini, yang penting apa aja gue lakuin, yang penting gue gak berdosa. Levelnya di situ. Wah, yang penting gak dosa lah. Gak ibadah sekali 2 kali mah gak apa-apa, kan gak dosa juga. Nah, pikirannya sampai di situ doang. Tapi orang yang menjadikan Kristus, kalau Kristus ada di dalam hidupnya, Kristus ada di dalam kehidupannya menjadi pusat hidupnya. Dia bukan cuma sekedar yang penting tidak berdosa, enggak. Kalau yang aku lakukan ini apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Berbuat baik pun enggak selalu, jangan kita pikir kita melakukan sesuatu yang baik artinya sesuatu yang luar biasa, enggak, belum tentu. Apakah itu yang Tuhan mau? What would Jesus do? Ukurannya itu. Wah, udah artinya kekristenan yang udah berkualitas. Bukan cuma maunya kita, tapi gak dosa loh. Ini berbuat baik loh. Semua orang Kristen kan bilangnya gitu. Selama gak berdosa, gak jahatin orang, berbuat baik. Pelayanan kok. Kita melakukan pelayanan masa salah? What would Jesus do? Tanya Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Nah, jadi orang-orang yang tahu menempatkan hadiah itu dengan tepat, ya, akan menjadi orang-orang Kristen yang dia nggak lagi taat karena disuruh, tapi benar-benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dari orang-orang yang akhirnya, nah ini yang dikatakan kemarin, dari self-centered menjadi God-centered. Jadi prinsip yang kadang-kadang yang mainstream ya, artinya mainstream artinya semua orang Kristen melakukan hal yang sama. Yang penting nggak jahat, yang penting nggak dosa kok. Tapi kalau Kristus ada di dalam kita, dalam hati orang-orang percaya, yang kita tanyakan bukan cuma sekarang nggak salah loh, bener loh. Kita tanya, apakah ini yang Tuhan akan lakukan juga? Apakah ini yang Tuhan mau juga? Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya kenapa Daud dikatakan a man after my own heart. Gak gampang loh saudara. Jangan kita pikir selama kita hidup taat, selama kita ikut Tuhan dan kita nggak berbuat yang aneh-aneh, pasti itu kita udah mengikuti hati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Nah, balik lagi. Makanya kenapa Tuhan kasih tahu kalau dapat hadiah yang tidak terkatakan, mau ditempatkan di mana hadiah itu? Nah, orang-orang yang hidup karena Tuhan menjadi center hidupnya, menjadi pusat hidupnya, yang menjadi penggerak dalam hidupnya itu. Nah, itu dari situlah lahir para pemuji penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Penyembahan yang genuine.
Karena apa? Merasakan Kristus ada di dalam kita. Enggak bergerak semau-maunya kita. Nah, itu penyembah yang genuine, penyembah yang berkenan sama Tuhan. Lahir dari siapa? Dari orang-orang yang hidup karena Kristus ada di dalam dia. Mengalami Kristus, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Nah, Daud contohnya kan. Daud adalah orang yang waktu dia jadi gembala, karena dia ada Tuhan di dalam dia. Waktu dia jadi gembala, dia melibatkan. Dia tidak berjalan sendiri, dia jadi gembala yang menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Waktu dia dikejar-kejar Saul, dia menjadikan Allah pusat hidupnya. Waktu dia harus berhadapan dengan Goliat, waktu dia menjadi raja, waktu dia berdosa pun juga, kalau orang yang tahu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, dia tahu kesalahannya dan dia bertobat. Nah, inilah bagaimana seorang Daud ya. Makanya kalau Tuhan bilang, kalau dia dikatakan seorang pemuji, penyembah, pemazmur yang luar biasa, karena dia bukan cuma sekedar apa kata orang yang kata berita, dia ngalamin. Karena Kristus, aku bukan lagi hidup untuk diriku sendiri, aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Kita lihat salah satu Mazmur Daud ya, dari Mazmur 145. Ayat yang pertama sampai ketiga. Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, kalau kita baca ini bukan kata-kata yang mainstream. Ini orang yang punya hubungan, yang hidup karena Kristus. Allah ada di dalam kehidupan dia. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat kedua. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ini pengagungan. Ini orang yang kagum sama Tuhan. 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan besarnya tidak terduga. Dan kalau kita gak bisa memahami tentang pribadi Kristus sebagai hadiah yang tidak terkatakan, sulit untuk kagum. Sulit untuk bisa mengagumi Tuhan. Orang kan kadang-kadang kagum karena waduh ngalamin, waduh ditolong, waduh dapat berkat, waduh ini kagum sama Tuhan. Nah, kagum kan cuma sebentar. Tapi kalau orang yang kagum sama Tuhan, saat dia terperosok, saat dia di lembah bayang-bayang maut pun, rasa kagum dia gak akan hilang. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang hadiah ini, dan bagaimana Tuhan mengajar kita, hargai hadiah itu. Coba cek lagi diri kita. Seberapa kita sudah menghargai itu. Pemberian yang tidak terkatakan, menghargai Kristus Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai juru selamat yang kita taruh begitu saja, yang kita lepaskan dan kita jalan suka-suka. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada Kristus hidup dalam aku. Bukan emosiku yang bekerja, bukan keinginanku lagi yang bekerja, bukan apa lagi yang selain Kristus, cuma Kristus saja. Cuma Kristus saja. Nah, oleh karena itu saudara, coba renungkan lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Di mana Kristus dalam hidup kita selama ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.